kedua majikan juga sama, kerjanya non-stop. Jadi sih kalau saya pribadi, saya tuh lebih suka di Taiwannya ya guys ya, karena yang pertama orang Taiwan itu orangnya tuh ramah-ramah, terus orangnya juga mau menghargai ya kita sebagai pembantu, terus juga melt my heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You are just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져. Something in my heart. 이 맘 전하고 싶어. When you ring my valentine. Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side. 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar ya sahabat aku semuanya? Nah, di sini ya guys, jumpa lagi tentunya masih bersama Wiwi Sugati. Nah, hari ini ya, ini kebetulan alhamdulillah ya, saya itu sudah berada di dalam kamar saya ya guys ya. Walaupun mohon maaf ya guys ya, kamarnya berantakan ya. Jadi kalian tuh jangan fokus di belakang saya ini ya, karena ini adalah selimut ya guys ya. Nah, kebetulan sekarang itu udah jam 23.28 ya, atau jam setengah 12 ya waktu Taiwan ya. Kalau di Indonesia itu jam setengah 11 ya guys ya. Nah, kebetulan saya ini baru masuk ke dalam kamar ya. Jadi saya baru mandi tadi, terus baru masuk ke dalam kamar dan baru kelar kerjaan ya guys ya. Sebenarnya saya itu kerjanya tuh nggak terlalu ibaratnya malam ya, karena ini kebetulan ada adiknya si nenek datang dari Amerika dan nginep di sini 2 orang ya. Adiknya nenek itu perempuan dan sama suaminya, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini tuh udah kurang lebihnya 1,5 bulan ya guys ya tinggal di sini. Jadi saya super sibuk. Dan kalian tahu nggak guys, adiknya si nenek itu orangnya tuh cerewet banget, rewel, dan satu lagi komplainan ya guys ya. Dan dia itu apa ya guys, komplainan banget ya, apa-apa dikomplain kayak gitu ya, membuat saya tuh kadang capek ya, karena kan nenek saya nggak seperti itu ya komplainannya ya. Nenek saya juga orangnya tuh kalau misal saya bilang enggak, kalau dia tuh orangnya udah pokoknya bikin saya emosi ya gitu guys. Oke guys, nggak usah curhat ya, malah saya curhat sama kalian langsung aja ya guys ya, karena udah malam, saya juga mau tidur ya guys ya. Dan karena besok juga saya mau mempersiapkan untuk sembahyangan, seperti itu ya. Nah, oke guys, jadi hari ini itu saya mau berbagi sama kalian ya, untuk kalian yang mau menjadi seorang TKW atau calon TKW ya, khususnya untuk kalian yang lagi bingung ya, mau memilih negara mana, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi ya, dan sebagainya ya. Dan di sini saya itu mau berbagi sama kalian, maksudnya mohon maaf ya guys ya kalau ngomongnya tuh pelan-pelan, soalnya kan saya sudah berada di kamar dan kebetulan majikan juga masih nonton TV ya, jadi saya nggak boleh keras-keras. Dan mohon maaf terganggu dengan suara kipas angin ya,
Karena apa guys, panas banget udaranya ya, jadi harus pakai kipas angin ya. Nah oke ya guys ya, jadi ya ini menurut pengalaman saya aja ya guys ya. Mungkin kalian bingung mau ke Singapura atau ke Taiwan ya, karena saya juga dulu itu pernah kerja di Singapura selama 5 tahun ya. Sebenarnya sih saya bukannya menyesal kerja udah lama di Singapura ya, tapi menjadikan pengalaman aja ya. Sebenarnya sih dalam hati saya itu kelamaan di Singapura ya guys ya, harusnya 2 tahun aja itu udah cukup ya. Tapi karena memang umur aku tuh masih kecil ya dulu ya guys ya, jadi saya bertahan di sana seperti itu. Nah jadi saya itu ya guys ya datang ke Singapura itu umur 16 tahun ya guys ya. Kalian bisa bayangkan kan 16 tahun datang ke Singapura ya. Dan di situ saya itu di Singapura saya itu bertahan di 2 majikan ya. Jadi pas pertama itu saya dapat job jaga anak. Aku kira anak Indonesia dan anak Singapura itu ibaratnya sama-sama ya, ternyata enggak ya guys ya. Anak Singapura itu jauh lebih nakal ketimbang anak Indonesia seperti itu ya, dan susah banget untuk menjaganya. Dan di sana itu saya itu bertahan cuma 2 bulan kalau nggak salah ya, dan saya harus ganti majikan lagi ya guys ya, karena saya nggak betah kerjanya juga nonstop. Dan mau nggak mau lagi ya, saya di Singapura di majikan yang kedua itu saya jaga nenek ya atau ama, usia kalau nggak salah waktu itu usia 90 tahun atau 89 ya, saya lupa ya guys ya. Nah di situ juga saya kerjanya nonstop ya, nggak ada ibaratnya waktu istirahat, jadi kayak kerjaan itu dikejar-kejar ya. Kalau di Singapura memang seperti itu, dan apa ya namanya, nggak ada toleransi itu kita untuk beribadah. Dulu saya seperti itu ya, karena saya tuh dulu dapat majikan orang India ya guys ya, dan di situ saya tuh nggak boleh sholat sama sekali, nggak boleh puasa sama sekali, pokoknya intinya nggak boleh beribadah gitu ya. Dan aku bertahan di majikan yang kedua itu selama 5 tahun ya, karena memang aku butuh, dan di situ cuma gali lubang dan tutup lubang, karena memang keadaan Singapura itu semuanya serba mahal ya. Yang pertama semua itu serba mahal, dan yang kedua saya itu juga di sana itu semuanya beli sendiri, dari apa ini itu semuanya beli sendiri ya. Jadi mau gimana lagi ya, saya bertahan di situ selama 5 tahun. Jadi waktu saya di Singapura itu ya guys, kerjaan saya itu benar-benar non-stop. Dari pagi bangun ya, mulai kerja itu jam 6 ya, sampai malam itu nggak ada istirahatnya sama sekali ya. Nah sedangkan kalau saya ini di Taiwan ya guys ya, kebetulan ini tuh pengalaman saya pribadi ya guys ya. Jadi kalau misal ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya guys ya. Dan alhamdulillah di Taiwan ini ya guys ya, saya juga jaga orang tua atau jaga ama ya. Dan kebetulan alhamdulillah ya, ama yang saya jaga itu masih sehat ya. Dia itu usianya sekarang udah 96 tahun ya guys ya. Saya jaga waktu itu umurnya 90 tahun ya guys ya, dan sekarang udah 96 tahun. Nah di sini ya guys, alhamdulillah rata-rata majikan sini tuh orangnya baik-baik ya, dan dia juga menghargai sama pembantu ya guys ya, khususnya seperti saya ini ya guys ya, dia itu menghargai banget. Jadi nggak harus ibaratnya kerja itu nonstop, itu enggak ya guys ya. Saya di sini ya guys bangun jam 6, maksud saya mulai kerja jam 6 ya. Jadi dari jam 6 sampai jam 8 ya, itu saya ibaratnya bangun aktivitas kerja seperti biasa, seperti itu ya. Cuma kerjaan saya nyantai dan gak dicek-cek seperti ini ya.
nggak didulit-dulit ya, seperti itu waktu saya di Singapura ya. Dan pokoknya kerjanya tuh nyantai, dan sini juga saya ada masak ya, karena kebetulan nenek kan masih sehat, jadi saya harus masak setiap hari buat anak dan majikan saya dan nenek saya ya. Dan alhamdulillah hari-hari itu saya masak. Sebenarnya itu untuk 6 orang ya guys ya, tapi karena kebetulan ada adiknya si nenek datang ke sini, jadi tiap hari saya masak itu. Sekarang juga ada anaknya majikan datang dari Amerika, jadi saya masak itu buat 11 orang ya guys ya, itu tiap harinya ya, karena kebetulan masih ada tamu ya, jadi saya harus banyak masak, makanya jam segini saya baru kelar. Tapi sih ya alhamdulillah kerjaan di sini nyantai ya guys ya, bener-bener nyantai dan bener-bener ibaratnya kayak diangkat keluarga banget ya sama di sini saya ya guys ya. Nah makanya apa ya guys, kalau saya itu ingat ibaratnya yang dulu ya, waktu saya kerja di Singapura, saya sih nggak menyesali ya guys ya, karena itu memang udah rezeki saya mendapat majikan seperti itu, dan udah rezeki saya kerja harus sabar ya, dan menjadikan untuk pengalaman saya pribadi seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu ya guys ya. Jadi untuk kalian yang mau datang menjadi seorang TKW, kalian tuh jangan bingung-bingung ya, nggak bisa bahasa lah, nggak bisa ibaratnya beradaptasi dengan majikan gitu ya. Kalian niatkan aja ya kerja di sini untuk beribadah ya, khususnya untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi nggak usah bingung-bingung lah, di negara manapun kalau misal nasib kita itu baik ya, di situ pasti akan mendapat majikan yang baik seperti itu ya. Karena yang saya alami pertama itu waktu di Singapura seperti itu ya, 2 majikan juga sama kerjanya non-stop. Jadi sih kalau saya pribadi, saya tuh lebih suka di Taiwannya ya guys ya, karena yang pertama orang Taiwan itu orangnya tuh ramah-ramah, terus orangnya juga mau menghargai ya kita sebagai pembantu. Terus juga ibaratnya kalau misal di sini ya guys ya, kerjanya tuh nggak non-stop ya, jadi nggak harus kerja terus, itu enggak ya. Yang penting kan di sini kan kita tuh jaga orang tua, jadi kita harus fokus sama orang tuanya ya. Walaupun misal kalian di sini di Taiwan menemukan majikan yang pelit, atau mungkin menemukan majikan yang benar-benar super bawel dan cerewet ya, tapi kembali lagi ya, kalau saya pribadi orang Taiwan itu baik-baik ya guys ya. Ya tinggal kitanya aja yang harus apa ya, yang harus bisa merayu, harus bisa ibaratnya beradaptasi ya. Mungkin 1, 2 atau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan selama potongan kita masih diuji ya guys ya, kita harus sabar ya, itu namanya kerjaan ya. Tapi kalau udah kesananya alhamdulillah nanti juga akan baik seperti itu ya. Nah oke guys, jadi video saya, cerita saya seperti ini aja ya guys ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihannya ya guys ya, karena saya itu capek banget, jadi kayak ngomongnya tuh agak bertele-tele ya guys ya, karena bener-bener ini udah di jam berapa, udah hampir jam 12 malam ya guys ya, jadi saya waktunya mau tidur ya. Dan untuk kalian jangan lupa yang baru bergabung untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Dan ikuti terus video-video terbaru dari Wiwi Sugiarti. Nah jangan lupa untuk kalian selalu tersenyum, selalu bahagia, dan selalu berbagi. Oke, bye-bye guys. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.